Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Gristi dan juga teman-teman sekalian, kelompok 8 studi kelayakan bisnis. Jadi hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan mewawancara Kak Gristi demi atau untuk memenuhi tugas mata kuliah kita yaitu studi kelayakan bisnis. Mungkin langsung aja kali ya Kak, karena kita juga udah sempat kenalan pada wawancara sebelumnya. Aku langsung aja nih bertanya biar kita efisien waktunya gitu. Nah, eh, apa aja sih yang akan aku tanya? Jadi aku tanya itu kurang lebih ada 3 pertanyaan. Lalu untuk aku itu bertanya mengenai aspek operasional atau dari teknis. Nah, Hmm, yang pertama itu gimana sih Kak alur pendaftaran jamaah dari awal hingga keberangkatan mereka ke Mekah kayak gitu Kak? Oke, aku bantu jawab untuk pertanyaan pertama ya. First of all, kalau misalkan untuk daftar, yang pasti ngisi formulir. Jadi jamaah akan datang ke sini untuk pengisian formulir, kemudian mereka menyerahkan dokumen inti. Yang pertama dan biasanya selalu dibawa jamaah kemana-mana itu yang pasti KTP. KTP, kemudian nanti untuk dokumen seperti kartu keluarga atau seperti dokumennya seperti buku nikah, akta lahir, ataupun ijazah SMA, itu bisa menyusul. Biasanya mereka akan kirimnya lewat admin, bisa file PDF, ataupun mereka akan, kalau rumahnya dekat sini, mereka akan balik ke sini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Kemudian untuk penyerahan paspor itu maksimal 1 bulan sebelum keberangkatan, baik itu secara fisik paspor asli ataupun fotokopian ya. Yang penting harus ada paspornya dulu. Kemudian untuk foto dengan background putih, eh, fokus wajah 80% itu kita pakai untuk sertifikat, kemudian pengajuan visa. Itu mereka juga harus menyerahkannya 1 bulan sebelum keberangkatan. Terus untuk pengambilan perlengkapan itu juga di 1 bulan sebelum keberangkatan. Kemudian karena sekarang terbaru ini diwajibkan lagi untuk suntik meningitis, jadi jamaah itu harus suntik meningitis maksimal 2 minggu sebelum keberangkatan. Jadi H-14 karena suntik meningitis itu baru berfungsi setelah 10 hari disuntik seperti itu. Oke, jadi untuk pemberkasan baik itu paspor, visa dan juga yang lain semacamnya itu minimal itu sorry maksimal itu minimal ya Kak? Maksimal. Satu oh maksimal oke sorry 1 bulan sebelum keberangkatan. Lalu kalau misalnya suntik meningitisnya itu H-14 sebelum keberangkatan seperti itu ya Kak? Betul. Oke. Nah, terkait ini nih, ini pertanyaannya menyambung dengan pertanyaan pertama. Tadi kakak sudah menyebutkan suntik meningitis. Lalu selain suntik itu ada lagi nggak sih kak prosedur-prosedur kesehatan yang harus dipenuhi oleh calon jamaah untuk bisa berangkat gitu kak? Atau Kalau hanya suntik aja toh? Udah. yang diwajibkan sementara Mm-mm. itu suntik meningitis. Kalau kemarin itu vaksin COVID-19 itu kan persyaratan maskapai ya. Kalau suntik meningitis kan persyaratan negara nih. Kalau misalkan persyaratan maskapai itu sekarang pesawat udah legally gitu, maksudnya nggak harus diwajibin pakai buku vaksin COVID lagi. Jadi sejauh ini ya kita tetap anjurkan ke jamaah hanya suntik meningitis aja. Paling Oh, oke. Apa kalau kak? kalau memang jamaahnya misalnya dia punya riwayat gitu ya, penyakit bawaan itu kita wajibkan untuk konsultasi ke dokternya dulu sih. Minimal 3 minggu sebelum keberangkatan harus bawa obat apa aja atau prosedurnya gimana gitu. Jadi kita juga tanya-tanya misalnya apalagi kalau yang risky kayak misalnya ada yang punya penyakit jantung bawaan dan lain sebagainya seperti itu. Kita Oh, oke oke. Jadi ketika kita waktu di masa COVID itu wajib menampilkan atau memberikan sertifikat vaksin COVID. Tapi kalau untuk saat ini itu kesehatan atau persyaratan kesehatan yang hanya diperlukan itu hanya suntik meningitis ya Kak. Betul. betul. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dan juga pertanyaan terakhir dari aku nih Kak. Misalnya calon jamaah itu sudah melengkapi segala administratif dan juga pokoknya tentang kesehatannya sebelum keberangkatan. Tapi ternyata di sana ada inilah Kak walau alam ada situasi darurat yang mungkin terjadi selama perjalanan di sana itu kayak gimana sih Kak?
PT Risala Rizkia itu menangani hal tersebut kayak gitu Kak? Yang pasti untuk biaya yang dibayarkan jamaah itu sudah termasuk dengan asuransi perjalanan ya. Jadi kita punya asuransi perjalanan, biasanya kita kerja sama-sama PT Takaful, kalau nggak sama Zurich, itu dua PT tersebut yang bisa mengcover selama perjalanan umroh di PT ini gitu. Nah, untuk kendalanya sendiri, kalau misalnya untuk sakit-sakit ringan, yang pasti pembimbing itu selalu sedia obat sih. Kayak mau itu obat generik ataupun ya obat-obat yang sekiranya dosisnya nggak begitu tinggi dan bisa dikonsumsi sama semua orang gitu. Obat-obat flu, batuk, pilek, dan obat pegel. eh Ya, pokoknya obat-obat normal dikonsumsi sama ini aja sih orang gitu. Oke, berarti memang PT Rizkia Wisata ini udah menggandeng dua PT untuk bekerja sama untuk masalah-masalah yang tadi aku tanyakan ya Kak ya? Betul, untuk Oh, asuransi perjalanan seperti kayak nauzubillahnya di sana nanti kecelakaan atau apa gitu mm-mm. yang sakit-sakit berat harus dirawat di rumah sakit atau memang nanti ke depannya mereka nggak bisa ikut balik terbang ke Indonesia atau untuk sejauh ini sih belum ada jamaah yang meninggal ya di kami jadi masih yang sakit-sakit kayak gitu masih oke lah masih teratasi. Oke, oke, mantap. Berarti memang masalah itu udah tertangani dengan baik ya Kak. Oke, pertanyaan dari aku udah itu aja. Boleh selanjutnya rekan aku melanjutkan. Silakan. Oke, halo Kak, ketemu lagi kita. Wah, ya. Oke, karena tadi kan si Rifki udah nanya tentang kajian aspek teknis nih ya Kak. Nah selanjutnya di sini aku mau nanya kajian aspek pasar dan pemasaran. Nah mungkin pertanyaan yang pertama itu kalangan apa aja sih Kak yang dijadikan target pasar oleh PT Risala Rizkia Wisata ini? Karena kan nggak mungkin ya kita tuh nggak nargetin konsumen kita dalam bisnis gitu Kak. Ya, betul. Yang pertama, karena mungkin di sesi pertama kita, aku pernah bicarain bahwasanya kita under yayasan ya. Kita punya KBIH yang pasti target utama adalah pasca-pasca jemaah kita sendiri, pasca haji, pasca umroh, ataupun di sini juga ada sekolahnya. Jadi di apa murid-murid sekolah dakwah sekolah tahsin kayak gitu-gitu. Nah, cuman kita ini memang sedang memperluas untuk target jamaah kayak berharapnya eh, siapa sih semua orang pasti pengen ibadah gitu kan ya ke sana gitu apalagi umat muslim. Jadi kita lagi kerjasama sama Bank BSI kita buka buku tabungan untuk calon jamaah tanpa ada biaya potongan per bulannya. Itu teknisinya sendiri untuk pembukaan awal tabungan itu 100.000 rupiah. Kedepannya mereka mau angsur berapapun itu tergantung kemampuan jamaah masing-masing seperti itu. Nah, cuman memang dari awal itu ada kontraknya. Kalau misalnya minta bantuan dibukain buku rekening di sini, berarti tujuannya harus umroh di sini seperti itu. Adapun kalau suatu saat nauzubillah ada kendala di tengah-tengah perjalanan, itu ada sesuai perjanjian, ada biaya administrasinya seperti itu. Oh, jadi emang udah ada target khususnya dulu ya, Kak. Cuman emang si PT Risala Rizkia Wisata ini mau kayak memperluas target. Iya sih, Kak, soalnya kan nggak mungkin ya kita tuh nggak memperluas target kita kan. Terus emang salah satu cara apa memperluas target tuh emang kayak kolaborasi dengan bank gitu kan. Kayak yang mau buka buku tabungan juga harus umroh di sini gitu kan kayak gitu kan ya, Kak. Nah, Betul. karena kan tadi kan kita udah tahu nih ya Kak targetnya itu siapa aja. Terus selanjutnya itu gimana sih Kak perusahaan itu memposisikan diri di tengah persaingan biro perjalanan umroh dan haji lainnya. Soalnya kan banyak kan ya Kak kayak umroh atau haji lainnya. Nah, terus juga kan nggak mungkin kalau misalnya kita itu nggak ngeposisiin diri kita di pasar gitu Kak. Baik. Untuk mungkin persaingan ya. Yang utama persaingan kita nggak cukup dengan PT-PT yang lain karena sekarang negara Arab Saudi
itu melegalkan untuk umroh backpacker, jadi mereka yang umroh-umroh sendiri, mereka bisa apply sendiri seperti itu ya. Itu sempat menjadi apa ya? eh Ibaratnya sedikit kendala ya untuk kami yang punya PT gitu, PT travel umroh khususnya. Nah, cuman setelah kita pelajari lagi, itu kan bisa kendala itu tuh bisa dijadikan motivasi gitu. Gimana caranya kita untuk berinovasi lebih lebih lanjut, misalnya dengan membuka program yang plus negara lain, contohnya misalnya jadi sambil traveling ke negara yang lain, karena itu eh, masih menjadi opsi utama jamaah calon jamaah di Indonesia ya, untuk sekalian liburan ke negara misalnya ke Dubai atau ke Turki atau misalnya ke Mesir kayak gitu. Nah, terus keduanya juga eh untuk yang tadi apa ya? Hmm, kendalanya mungkin lebih ke cara menyikapinya ya. Gimana cara menyikapi untuk bersaing dengan agensi lain gitu kan ya? Travel lain, pertanyaannya itu kan? Iya, kayak posisi diri si PT Risalah ini di pasar gitu, Kak. Kalau kita yang pasti kan karena setiap PT travel itu di bawah naungan apa ya namanya? Kayak kita punya himpunan sendiri gitu. Jadi di Indonesia ada beberapa himpunan, nanti bisa searching ya, beberapa himpunan yang menaungi agensi umroh sama haji. Nah, di setiap himpunan itu punya ketentuannya masing-masing. Kayak misalnya target atau harga pasarannya. Jadi nggak boleh jauh di bawah yang telah ditentukan sama himpunan tersebut gitu. Jadi itu juga membantu kami sih agar meminimalisir lah, minimalisir. Jadi kayak misalkan dibanding-bandingin gitu. Apalagi kalau misalnya ada ya jemaah kok di travel ini bisa dapat segini, tapi di sini harganya lebih segini gitu. Misalnya seperti Ya, itu ya. ya sih kadang kayak gitu, Kak. Kayak ngebandingin kayak, ih di sini lebih murah kok di sini enggak gitu, Kak. Betul. Kalau kami sendiri dari awal itu memang yang sudah terprogram adalah jadi jamaah itu sebisa mungkin mau berangkat ataupun pulang itu diakomodasi dari kantor. Jadi bareng-bareng pakai bis. Nah, ternyata marketing itu tuh sangat berhasil gitu. Karena banyak jamaah yang mungkin mereka mencoba di travel-travel lain yang mana memang harganya jauh lebih murah, tapi ternyata kayak ke bandaranya sendiri, terus habis itu pulangnya sendiri. Mereka merasakan ada perbandingan tuh bahwasanya ternyata lebih ribet ya, dan kita hampir ketinggalan pesawat gitu. Ada jamaah yang kayak gitu karena kan kalau misalnya yang langsung datang ke bandara itu mereka cuma dikasih tahu aja boardingnya jam segini gitu. Nggak ditarget. Meskipun ditarget kan yang namanya di jalan kita nggak ada yang tahu gitu. Oh, jadi tuh kayak apa sih? Kita tuh punya kan tadi kan himpunan-himpunan itu kan ada apa? Ada iniannya sendiri, kayak ketentuannya sendiri. Nah, itu ternyata tuh cara kita tuh kayak ngeposisiin diri kita di pasar, ternyata ngemanfaatin peluang-peluang kayak gitu ya, Kak. Kayak yang tadi kan emang sih yang di lain tuh lebih murah, tapi tuh ternyata ke bandaranya sendiri, terus tuh itu ribet. Terus dari PT Risalah itu ngambil strateginya itu kayak, nah, biar nggak ribet walaupun mahal, mending bareng-bareng nih. Terus juga kalau misalnya dihitung per sendiri-sendiri itu ternyata PT Risalah itu lebih kayak unggul lah istilahnya gitu ya, Kak. Oh, Betul. oke oke. Nah, karena kan tadi kan kita udah ngomongin target konsumen, terus gimana cara kita ngeposisiin diri kita di pasar. Nah, selanjutnya gimana sih Kak cara PT Risalah ini tuh mempromosikan bisnisnya hingga bisa berkembang sampai sejauh ini. Soalnya kan nggak mungkin ya Kak, kita tuh nggak
apa sih promosiin bisnis kita, padahal itu salah satu cara yang penting buat bisnis kita itu dikenal sama orang. Karena kan nggak mungkin ya Kak, kita tuh buat usaha masa diem-diem aja nggak promosi gitu kan ya Kak. Betul. Oke, kalau untuk menjawab pertanyaan itu, yang pertama kami punya mitra. Jadi mitra itu ibaratnya sales ya. Jadi sales resmi yang terdaftar di PT Risala Reskia Wisata. Jadi beliau-beliau yang sangat-sangat membantu untuk mendapatkan jamaah. Itu jadi beliau yang benar-benar terjun ke lapangan, ke masyarakat untuk menawarkan, mempromosikan eh, apa sih yang dijual sama Risalah, apa sih keunggulan yang ditawarkan sama Risalah gitu dengan harga yang dipasarkan segitu gitu. Terus kemudian untuk yang lain ya, kami masih mencoba untuk tetap berinovasi dan nggak ini sih up to date lah sama travel-travel lain. Misalnya kalau sekarang, zaman sekarang kan travel-travel udah banyak yang pakai kereta cepat. Jadi jamaah, kebanyakan kalau jamaah Indonesia tuh masih ke bawah arus. Jadinya di travel yang ini, yang sana, yang ini udah pakai kereta cepat. Masa di Risalah dari Madinah ke Mekahnya masih pakai bus gitu. Ya kami mencoba itu gitu. Jadi kami juga mencoba program kereta cepat, program-program baru biar jamaah itu bisa membandingkan secara langsung eh, apa sih plus minusnya gitu. Kalau misalnya pakai kereta cepat atau kalau misalnya pakai bus gitu. Itu aja sih sama program-program ke negara lain. Tapi untuk sementara kami cuma bukanya di Turki aja. Oh, jadi emang ada mitranya sendiri ya, Kak. Terus juga emang ngikutin tren konsumen juga kan ya, Kak. Oke, makasih Kak udah cukup kejawab. Mungkin kita bisa ke aspek lainnya nih. Baik, sama-sama. Oke, tadi udah seru banget, udah ngebahas aspek teknisnya, terus aspek dari pemasaran dari PT Risa. Selanjutnya aku mau nanya tentang aspek finansial nih Kak. Teman-teman yang nonton video ini pengen tahu berapa sih harga yang ditetapin dari setiap perjalanan yang ditawarkan dan apa sih yang mempengaruhi setiap harganya itu Kak? Oke, baik. Jadi kalau untuk secara general ya, yang membedakan harga itu mungkin di posisi hotel. Jadi kami sebenarnya punya dua paket, yang satu paket promo, yang satunya paket reguler. Nah, paket promo ini kami itu kan biasanya pakai hotel bintang 3, 4, sama 5. Kebanyakan kalau misalnya ada juga di paket reguler itu di hotel bintang 3. Jadi mereka bisa bisa milih ya, jamaah itu bisa milih mau di hotel bintang 3 ataupun bintang 4. Promo pun kami pakai hotel bintang 3. Yang membedakan adalah jarak hotelnya. Itu aja, jarak hotelnya. Nah, kemudian yang membedakan antara promo sama reguler itu adalah pesawatnya, maskapainya. Kalau misalnya yang reguler itu maskapainya dia direct ya, jadi tanpa ada transit. Kalau misalnya promo mau nggak mau karena harganya juga jauh dari harga reguler, itu pesawatnya pasti ada transitnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya posisi hotelnya sendiri, semua hotel yang dipakai sama PT Risala Reskia Wisata, alhamdulillah semuanya bisa tetap diakses menggunakan, maksudnya kita masih bisa jalan gitu. Nggak yang harus pakai shuttle umum, nggak yang jauh banget sampai berkilo-kilometer gitu, nggak. Yang paling jauh yang kami pakai itu paling jaraknya sekitar 650 meter. Itu Hotel Bintang 3 yang biasanya kami pakai untuk paket promo. Nah, kemudian Hotel Bintang 3-nya reguler yang biasanya dipakai itu jaraknya sekitar 500-an meter. Jadi kalau sama promo jaraknya cuma sekitar 150-an meter. Nah, kalau Hotel Bintang 4 dia emang lebih dekat lagi, sekitar 200-an meter. Sama kalau di Hotel Bintang 5 itu kan sudah masuk ke area pelataran Ka'bah ya. Jadi dia turun aja udah di area pelataran gitu. Kalau misalnya hotel, itu paling yang menjadi pertimbangan jamaah itu posisi hotel di Mekahnya aja. Yang tadi saya sebutkan itu adalah jarak-jarak hotel yang ada di area Masjidil Haram. Soalnya kalau misalkan di Masjid Nabawi atau di Madinah, itu memang jarak hotelnya dekat gitu. Memang di area Masjid Nabawi aja. Jadi nggak jauh-jauh. Ya paling ambillah taruhlah 350-an meter, mau itu hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5.
jaraknya nggak terlalu signifikan gitu. Oke, berarti dari harga itu yang membedain dari setiap paketnya, Kak. Ada paket promo sama reguler, mungkin bisa disesuaikan sama kebutuhan masing-masing jamaah. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan yang kedua itu gimana sih PT Risala ini menanggulangi resiko finansial yang mungkin timbul dari perubahan kebijakan pemerintah atau situasi global, Kak? Kalau untuk perubahan dari situasi global sendiri untuk masalah keuangan ya, biasanya kami tetap pakai sistem subsidi silang sih. Jadi maksudnya mungkin yang tadinya harusnya pakai pesawat yang langsung gitu ya, atau biasanya kami dulu pernah pakai Garuda, kita ganti ke maskapai lain yang sekiranya harganya masih masuk dan tidak memberatkan jamaah seperti itu. Berarti cara menanggulangi itu pakai sistem ini ya, Kak? Subsidi silang kayak pergantian maskapai. Ya, betul. Oke. Maskapai hotel tetap sih jadi bahan pertimbangan kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga nih, Kak. Bagaimana sih PT Risala ini mengatur pembagian keuntungan antara perusahaan atau mitra-mitra yang terlibat? Kayak contohnya dari maskapai atau dari hotel, Kak. Ini dari exact amount-nya atau secara general aja? Final aja nggak apa-apa, Kak. Kalau misalnya untuk pembagian, yang pasti kalau dari kita ya, kalau kita, jadi kita ngambilnya tuh sistem paket untuk visa hotel, maksudnya pengurusan hotel di Mekah, Madinah, bus selama, maksudnya transportasi selama di sana, itu kita kerjasama sama satu PT. Satu PT yang ada di sana, punya orang Indonesia, tapi beliau sudah menetap lama di sana. Jadi kami kerjasamanya secara kontrak sih ya, lebih kayak ke mungkin tahunan gitu. Jadi nggak akan pindah ke yang lain-lain seperti itu. Terus kalau misalnya sama mitra sendiri, jadi mitra itu dapat eh, setiap bawa jamaah pasti ada fee-nya, dan fee-nya tersebut itu bisa dicairkan setiap jamaah telah melunasi biaya keseluruhan umroh gitu. Oke, berarti lagi-lagi ini kerjasama sama orang Indonesia yang punya kayak mungkin bus di sana atau travel di sana. Oke, mungkin dari aspek finansial ini cukup, Kak. Bisa dilanjut ke aspek lain. Terima kasih, Kak. Oke Kak, tadi kan udah ditanyain sama teman-teman mulai dari aspek teknisnya, kemudian pemasaran, sampai tadi finansial. Nah, mungkin kita lanjut ke aspek terakhir nih Kak, yaitu aspek manajemen dan organisasi. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Kak, pasti dari PT Risala Wisata ini ada struktur organisasi yang rapi ya Kak, mulai yang memastikan semua berjalan lancar mulai dari pendaftaran sampai kepulangan para jamaah. Nah, boleh diceritain nggak sih Kak, gimana cara PT Risala Wisata ini bisa membagi tanggung jawab antara operasional sama manajerial? Kalau untuk secara operasional alurnya ya, Iya, Kak. Hai. Kalau untuk operasional, jadi kami itu yang pertama pasti staff dari kami sendiri di sini, kemudian di bandara itu kami ada tim handling namanya. Tim handling itu biasanya yang ngurusin koper-koper jamaah. Jadi yang pasti kalau jamaah umroh itu nggak akan ngangkut-ngangkut kopernya sendiri. Jadi ada timnya sendiri, kemudian tim handling kami juga mencakup tim block seat ya maskapai. Jadi sebisa mungkin jamaah risalah itu di pesawat itu kayak satu area gitu. Jadi nggak kepencar-pencar. Itu kalau misalnya untuk pemberangkatan alurnya sendiri dari sini pasti ada petugas, petugas dari kantor yang biasanya ngantar ke bandara dan kita kerjasamanya sama bus. Di sini CTU ada PT lah ya. CTU itu PT penyewaan bus gitu. Jadi biasanya kita selalu nyewa busnya ke beliau, ke PT tersebut. Nah, kemudian ada staff dari sini yang akan ngantar jamaah ke sana. Sebelumnya karena tadi kami ada program jamaah disatuin dulu sebelum berangkat ke bandara.
biasanya di kantor itu ada yang namanya acara kecil, acara pelepasan, biasanya langsung dilepas. Kalau seandainya memang Pak Kiai ada kesempatan dan ada waktu, beliau sendiri yang melepas jamaah umroh. Tapi kalau memang seandainya beliau sedang berhalangan hadir, kami cari ustadz yang lain seperti itu. Kemudian bus menuju ke bandara. Di bandara kami ada tim handling yang tadi saya sebutkan untuk masalah menangani koper dan juga block seat, check-in, paspor, dan lain sebagainya. Kemudian kita tunggu sampai prosesi itu selesai, kemudian paspor kita bagikan ke jamaah ya. Setelah dibagiin ke jamaah, jamaah bisa masuk. Setelah jamaah masuk, baru timnya yang tadi dari kantor itu kembali ke kantor seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk teknisi kepulangannya sendiri, yang tim bandara tetap sama, tim handling tadi untuk apa ya, receiving kopernya, luggage-nya para jamaah itu. Kemudian tim yang dari kantor itu nunggu. Jadi kalau kepulangan umroh di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta itu ada disiapkan tenda tersendiri. Jadi staf yang dari kantor itu cukup nunggu dan nyambut jamaah di tenda tersebut gitu. Jadi jamaah datang, itu kita sambut, kita persilakan duduk, kita booking misalnya satu tempat gitu ya khusus untuk jamaah risalah. Kemudian nanti jamaah duduk, kami kasih snack. Kalau misalkan seandainya malam atau maksudnya kepulangan di atas jam 10 malam ya, itu biasanya dapat nasi juga seperti itu. Untuk teknisi selama di sana, di Mekah dan Madinah, jadi dari Indonesia itu ada satu pembimbing, jadi tour leadernya satu setiap rombongan, per rombongan kami bisa 40 minimal, maksimal 45. Seperti itu. Jadi itu satu ustadz yang ngebimbing mereka dari Indonesia, kemudian di Arabnya sana kita punya tour leader sendiri. Jadi nanti tour leadernya itu yang membantu ustadz pembimbing dari Indonesia untuk apa ya, mengkoordinir jamaah selama kegiatan di Mekah dan Madinah. Seperti itu. Mungkin semuanya itu punya peran-peran masing-masing ya Kak, kayak mulai dari staffnya, mulai dari tim handlingnya, dari keberangkatan sampai di sana prosesnya gitu ya Kak. Betul, betul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, kan tadi di pelayanan yang baik mulai dari jamaah udah tinggal nunggu doang sampai kepulangannya juga. Nah, pasti ada program pelatihan ya Kak yang mendukung buat para karyawannya. Nah, biar terus bisa konsisten gitu, buat pelatihan dan pengembangannya itu dari PT Risala Rizkyanya gimana sih Kak buat karyawannya supaya bisa menjaga kualitas pelayanan tersebut? Baik, kalau untuk evaluasi sendiri, itu biasanya kami adakan setiap sebulan sekali, dan evaluasi evaluasi tour leader ya, evaluasi tour leader atau pembimbing, itu biasanya langsung sama Pak Kiai, biasanya maksimal itu 2 bulan sekali. Kalau seandainya memang beliau sibuk banget, lebih seringnya sih setiap keberangkatan pasti beliau ada koordinasi sama setiap tour leadernya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk evaluasi sendiri itu selalu kami lakukan setiap kepulangan. Jadi setelah kepulangan nanti ada jeda waktu 2 hari untuk tour leader istirahat full di rumah, jadi nggak masuk kerja. Nah, setelah beliau sudah jadwalnya masuk lagi, itu baru kami mengadakan evaluasi bersama. Apa aja kendalanya seperti itu. Berarti pasti setiap kepulangan itu bakalan dievaluasi ya Kak dari mulai berangkatnya di mana, masalahnya apa gitu-gitu ya Kak. Betul, betul, betul. Oke, buat pertanyaan terakhir nih Kak, kan setiap organisasi kan pasti menghadapi tantangan ya Kak, baik internal maupun eksternal. Nah, dari PT Risala Rizkia Wisata ini sendiri, gimana sih Kak biasanya perusahaan ini menangani konflik internalnya? Ada nggak sih Kak strategi khusus yang diterapkan untuk menjaga keharmonisan tim? Kalau untuk sejauh ini, alhamdulillah
Untuk konflik internal sendiri kami belum ada ya. Karena mungkin sistem kerja di sini tuh lebih kayak ngerangkul gitu. Atau kita ngerjain bareng-bareng. Meskipun sebetulnya memang saya sebagai administrasi, saya punya job desk sendiri. Terus kemudian yang operasional juga punya job desk sendiri. Tapi yang namanya setiap, karena timnya kan kami limit juga yang standby di kantor gitu. Terus setiap kepulangan dan keberangkatan pasti setengah dari tim kan akan apa ya, menyambut ataupun maksudnya jadi panitia untuk nganter ataupun kepulangan jamaah gitu. Yang mana kepulangan itu nggak bisa, bukan setiap saat jadwalnya itu siang atau sore gitu. Bahkan ada yang tengah malam kayak misalnya jam 2 atau setengah 3. Jadi itu kita biasa untuk switch jam kerja gitu. Nah, karena kalau misalnya dipaksain untuk tim bandaranya ini terus, terus yang di kantornya ini orangnya itu terus, itu kan juga nggak bagus ya. Pasti ada capeknya juga kalau misalnya bandara orangnya itu aja gitu, karena tugas di bandara itu memang berat. Nah, kemudian untuk yang tadi pertanyaan konflik internal ya, pekerjaan di sini itu lebih kayak ke kita ngerjainnya bareng-bareng gitu. Misalnya yang tadi memang untuk persiapan perlengkapan atau update stok dan lain sebagainya, itu memang job desk intinya bagian operasional. Tapi yang tadi disebutkan karena kendala ada panitia keberangkatan ataupun kepulangan, beliau nggak bisa menghandle, jadi yang free aja gitu. Yang free aja misalnya kerjaan saya nggak banyak kok gitu, dan bisa gitu. Saya ngebantu dia, ya itu dibantu. Itu yang selalu kita terapin di sini sih. Dan alhamdulillah kalau misalnya ada kendala apapun tuh langsung kita omongin aja gitu. Yang jangan sampai kendala kecil itu bikin konflik internal di sini, sejauh ini seperti itu. Kak, berarti untuk saat ini konfliknya masih belum ada dan semoga nggak ada ya, Kak. Uh, Terus sistemnya juga semuanya dikerjain bersama-sama gitu, Kak. Oke, Kak. Mungkin gitu aja buat aspek manajemen dan organisasi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itu dia Kak. Pertanyaan-pertanyaan yang memang ingin kami ajukan ke PT Rizkia Wisata mengenai kajian aspek tentang operasional atau teknis, lalu pemasaran, finansial, lalu yang terakhir tadi ditutup oleh Nisa adalah manajemen dan organisasi. Mungkin dari kami juga udah itu aja karena mengingat waktu sekarang. Dari kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kakak selaku perwakilan dari PT Risala Rizkia yang udah berkenan untuk diwawancara oleh kita-kita kayak gitu Kak.